Halo, Bro and Sister, balik lagi di Laki-Laki Lasutin Ngobrol. Oke. Hari ini gua mau ngebahas tentang basa-basi keluarga. Itu poin banget ya. Kita ngebahas tentang ini kok. Apa? Basa-basi pertama kali apa sih yang diobrolin sama tetangga baru? Pertama kali kenal kan? Iya. Biasanya kan suka canggung-canggung gitu. Iya. Kok apa kok? Pas kita pertama kali ketemu tuh, pas saya lagi ngeliat rumah ya. Lihat rumah. Pas saya lagi lihat rumah, terus dari mobil. Dari mana Mas? Oh iya, pertama kali kayak gitu kan. Biasanya sih gitu ya. Dari mana Mas? Gitu. Kesan-kesannya kan? Atau apa ya? Kapan mau diisi rumahnya? Nah, rencana kapan nih pindah? Gitu kan, basa-basi. Ya nih dia pindah kan, dia keluar, kita tanya lagi, masih gitu kan, masih ya. Ciri khas orang Indonesia tuh ya. Masih pindahan dari mana? Ya, sebelum ngobrol tuh pasti. Gitu. Kok? Bagus tuh kayak itu apa ya itu ya gitu iya, kan gitu. Oh iya gini kan jadi ngobrol. Pertama kali itu gue pindah ke sini nggak ketemu ya, awalnya tuh nggak ketemu sama yang punya rumah malah. Kok apa lagi sakit ya? Iya, lagi sakit, jadi nggak bisa ketemu sama yang punya rumah. Terus gue nanya sama tetangga kanan kiri. Nah gue ketemu itu sama lu dulu apa om dulu ya? Gua duluan kan. Gua pertama. Kok ini canggung lah. Canggung banget ya kayaknya ya. Iya. Awal-awal balik keluarga. Terus kapan mau pindah Mas? Enggak. Dari mana Mas? Dari mana nanya. Terus gue jelasin alamat gue sebelumnya. Nah, engkau sama Mas Abi ini kan udah kenal kan sebelumnya? Belum. Sebelumnya kita nggak nanya ya, bro ya. Maksudnya cuma gitu-gitu aja kan ya? Tegur-teguran aja. Tegur-teguran. Oh itu gitu doang. Tapi udah kenal sebelumnya. Sebelum pindah ke sini. Kenal, tahu mah tahu gitu kan. Cuman nggak seakrab sekarang lah gitu maksudnya kayak gitu. Tapi untungnya ya. Untungnya kompleks kita sekarang ini itu disapa mau nyapa balik gitu. Iya. Ya. Iya kan Mas. Gue pernah di kompleks sebelumnya itu. Gue sama tetangga sebelah aja nggak pernah ngobrol. Jadi ya yang waktu pertama kali gue sama tetangga pada diem-dieman kayak gitu kan ya udah ya. Bener. Yang gue senyum gitu. Udahin. Apain lu senyum? Gue nggak teguran. Tapi komplek gue yang sebelumnya, kalau di sini kan jelas ya, peranakan semua. Peranakan semua. Kalau di komplek gue sebelumnya, itu bener-bener yang kebanyakan pindahan langsung dari negara lain. Gitu. Oh, mungkin hampir 70% dari negara lain. Iya, jadi orang Indonesianya tuh sedikit. Dan gue harus beradaptasi dengan banyak orang yang gimana ya, kayak eksklusivitasnya tinggi gitu. Sedangkan gue kan orangnya ya gini nih, nongkrong banget gitu. Jadi gue bingung mau memulainya gimana. Cara mulainya ya. Kalau misalnya mungkin di Jonggol beda ya kok ya. Sama aja sih. Tapi kalau untuk di perkampungannya ya, perkampungannya sih welcome sih ya. Cuma kalau di perumahannya sama aja. Maksudnya sama aja nggak kayak gini gitu maksudnya. Sesama tetangga nggak kenal. Nggak akrab gitu maksudnya. Mas Abi nih di Depok. Kita pengen tahu nih di Depok gimana. Di Depok. Ya kalau kita bicara sekarang deh. Sekarang kebetulan saya kan ada di dunia developer ya. Dan beberapa kali itu bikin perumahan. Ya itu unik dan bukan aneh ya. Kalau aneh kan kita lebih ke cenderung ke negatif gitu ya. Itu unik juga gitu. Dimana ketika saya buka satu perumahan, ya kan saya pasarin itu
setelah udah selesai dibangun nih, ada salah satu perumahan saya yang bisa dibilang tuh uniknya tuh di situ gitu, dimana ketika udah pada ditinggalin semua itu rumah kan, udah ditempatin sama berbagai macam latar belakang ya, itu misalnya mungkin berita seorang pengembang begitu ya, beritanya ketika warga kita udah lepas nih serah terima rumah, kita sudah beres lah intinya. Itu warga yang melihara ayamnya pindah ke main ke rumah orang, itu lapor. Loh, kok dilaporin kayak RT berarti. kira-kira seperti itu ya. jadi lucu gitu ya. Nah seharusnya kan itu hal yang sederhana gitu ya, sepele gitu ya. Ya udahlah beresin toh. Kalau misalnya memang developer jalannya rusak gitu, atau salurannya mampet, atau listriknya tiangnya rubuh misalnya, itu kan mungkin ya itu infrastruktur. Nah itu memang kewajiban kita. Tapi kalau ayam pindah atau hewan peliharaan yang main ke rumah tetangga, kok jadi tanggung jawab pengembang? Itu bingung. Tadi tahu nggak di kantor tadi manusia ini bagaimana pun saya bingung kenapa ini. Pas saya lagi on air itu, saya lagi di depan mic di studio gitu. Nah, kolegi nelpon nih, saya keluar. Kenapa kok? Ini si putih lepas kan nih. Anjing kan lepas kayaknya gede kan ya. Ngeri kan gua buset dah ini. Gimana tangkap ini? Enggak apa-apa, kok tangkap aja. Enggak jatuh aja. Akhirnya ada tetangga sebelah. Si Om R. Nah, itu enaknya di sini tuh apa ya? Saling mendukung kayak kemarin ada. Gue khawatir tuh anjing itu tuh mau makan burung itu. Makanya itu juga. Iya. Gue nanya, ada korban nggak kok? Iya, boleh. Saling melengkapi. Gue mau menjurus ke lain nih. Gue mau nanya si Mas Abi. Tiba-tiba menjurus ke lain. Ini kan masalah properti ya. Nah, kan bisnis di bidang properti kan. Ya kan developer kan kita udah ngeliatnya udah jadi ya kan. Gue pengen tahu di awal nih gimana nih cerita dia nih. Ya gak? Oh ini gimana ya, nih? Awalnya. Kisahnya gitu. Kenapa terjun ke dunia developer terus properti? Iya, properti terus. Lu punya modal berapa sih? Iya. Gitu, yang kita tahu kan developer properti ini kan. Ya kan. Wow. Dan sekarang lu punya modal berapa sih bisa buka developer properti gitu kan? Gue pengen tahu aja cerita. Ini jadinya obrolannya jadi obrolan bisnis ya? Ya kita melenceng dikit lah. Namanya juga ngobrolan lu ya. Remaja komplek. Iya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Mungkin sebagai sekarang pengalaman aja. Sekarang giliran saya nih sebagai salah narasumber pelaku usaha di bidang usaha saya kan gitu. Gitu ya. Apa namanya ya? Bagi buat saya sebelum saya berangkat kemana-mana nih kita cerita tentang masalah dunia developer kan macam-macam dari latar belakang, ada yang sekolah, ada yang enggak, ada yang termasuk saya juga termasuk developer yang enggak sekolah karena waktu saya membangun kalau istilahnya itu ngediriin bendera saya deh sebagai seorang developer itu ya apa ya bisa dibilang tuh berdarah-darah sih enggak ya, tapi memang lika-likunya itu banyak. Dan kebetulan saya basically itu bukan developer yang sekolah. Gitu. Saya berasal dari Kenek Bangunan. Itu dari Kenek Bangunan tuh yang tukang panggul. Iya, jadi kiri pir. Kenek Bangunan itu dalam sebuah proyek. Kenek Bangunan itu level jabatan paling rendah. Oh, oke. Ya, gitu loh, dalam sebuah proyek. Ngaduk semen gitu. Ngaduk semen, mempersiapkan alat-alat tukang, kemudian bahkan tukang aja di atasnya ya. Tukang masih di atas. Masih dia jadi masih di bawah nih kalau Kenek ini masih di bawah. Asisten tukang lah ya. Mas strukturnya itu tukang, Kenek. Ya. Baru apa tuh atasnya lagi? Mandor. Oh, berarti mandor, tukang, Kenek. Iya. Mandor, kemudian di situ ada pelaksana. Nah, setelah pelaksana ada yang namanya
kontraktor atau developer. Kira-kira seperti itulah urutannya gitu. Naiknya jauh banget itu. Loncatnya jadi bos banget ya. Bangke banget ya. Jadi makanya gue pengen tahu, gue pengen korek gitu kan. Sekali seumur hidup itu kok. Jackpot. Jadi begitu awal mulanya, jadi dari Connect Bangunan yang apa ya, bisa dibilang ya itu urutan ya, mohon maaf kalau misalnya di rekan-rekan pemirsa ada yang juga bergerak di bidang yang sama, punya struktur yang berbeda, itu masing-masing yang bisa dikoreksi lah. Bisa dikoreksi. Ini bukan saklek kepada acuannya ke situ. Jadi cerita masalah latar belakang. Jadi turun ke bangunan itu sebenarnya saya pribadi itu terpaksa gitu. Terpaksa karena keterbatasan keterbatasan segala-galanya deh, bisa dibilang gitu. Keterbatasan segala-galanya, tapi di situ ya alhamdulillah dapat inspirasi bagaimana caranya saya mengolah keterbatasan saya menjadi kelebihan saya. Kan gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah, berawal dari kita bekerja Connect Bangunan. Connect Bangunan, yang pertama kali pekerjaan yang di Connect Bangunan saya menggali spiteng. Gitu loh, buat spiteng. Tempat ini. Oke. Kata karun. Iya, buat gali spiteng di situ waktu itu dibayar kurang lebih sekitar 150.000 per hari. Plus makan. Ternyata gitu. Tapi saya menerimanya cuma 50.000. Dan 70.000-nya? 100.000-nya adalah yang makan lah gitu. 120.000. 150. Oh, 150. Kemana itu? Semua kita bisa ngitung. Ya gara-gara tadi 120. Aku bikin 70.000 ya. Tapi itu kalau 50.000 pada saat itu ya lumayan gede ya. Jadi saya nggak terlalu memikirkan. Tapi makan dapat? Makan sendiri. Hah? Lah itu 100.000 kemana? Rokok dapat enggak? Rokok nggak dapat. Cuma dikasih air minum aja lah gitu. Bersihnya berarti? Ya. Gocap itu? Iya, gocap itu semuanya di situ. Sebagai Connect Bangunan ya, Connect gitu loh. Karena ketika kerja ya udah ada tuh kerjaan bikin spiteng, saya bikin spiteng. Gali gitu. Dan kebetulan teman kerja saya itu lebih dulu di bangunan, lebih tua dah daripada saya lah. Jadi dia mungkin dia ada main atau gimana, lu segini ya. Ya saya mah dikasih segitu, nggak ada kerjaan, saya terima aja gitu loh. Yang penting ada pemasukan lah. Poinnya sih di situ. Nah dari situ ternyata kita bisa dibilang istilah engko ya, disipoain lah gitu kan. Tapi ya sudah ngambil pusing. Itu awal mula. Nah kemudian dari situ ada tawaran lagi bikin kanopi. Kanopi itu ya seperti inilah yang kayak gini nih di depan rumah. Rekan-rekan karpot lah ya buat tutupan karpot atau apa bikin juga gitu loh. Kemudian dari situ karena saya lihat dunia bangunan ini seru ya gitu, lebih kepada seru, dan saya dapat poin di mana pokoknya saya memegang prinsip gitu loh, bahwa jadilah pekerja yang baik, pekerja apapun itu jadilah pekerja yang baik. Jadilah pekerja yang baik. Dengar apapun itu loh. Apapun itu. Nah, saya berusaha untuk jadi baik gitu. Nah, karena rumus daripada kebetulan pas kita ngelonjak jauh ya. Lonjak jauh dulu dikit nih pada saat saya jadi kebetulan ada dua nih, ada kontraktor dengan developer gitu. Nah, pada saat saya mendapatkan pekerjaan dari salah satu, setelah saya jadi kontraktor ya, dapat pekerjaan dari salah satu GM di satu perusahaan yang lumayan besar gitu. Di situ saya banyak belajar tentang komunikasinya orang-orang besar seperti apa sih gitu. Saya banyak belajar di situ. Nah pada saat itu saya berpikir gitu loh, pada saat itu berpikir bahwa salah satu jadi pesan pekerja yang baik adalah ya pekerja yang bisa dibilang tuh datang sebelum waktunya, pulang lewat daripada waktunya. Oh dia beda, datang tadi jemput jelangkung. Kira-kira seperti itu. Saya datangnya juga nggak kelihatan kok. Iya. Tiba-tiba masuk ya. Karena saya berusaha jadi
pegawai gitu lah atau pekerja yang baik, saya berusaha untuk seperti itu. Nah dari situlah saya dapat nilai plus, di mana pada saat tukang belum datang saya udah datang, gitu. Pada saat mandor belum datang saya udah datang, gitu. Nah disitulah saya nunggu. Nah disitulah peluang di mana saya ketemu yang namanya pemborongnya, yang namanya ketemu pelaksananya, ketemu developernya, saya ketemu tuh. Nah begitu ketemu, dia kan ngobrol sama saya. Nah itulah yang saya dapat. Untungnya buat saya di situ. Dari situ poin-poinnya. Nah dari situlah uniknya bangunan adalah bagaimana kita membuat dak, bagaimana kita merancang besi, bagaimana kita membuat tembok lurus, bagaimana pasangan keramik itu rata atau granit itu rata. Berarti secara nggak langsung intinya udah nguasain lah ya, udah nguasain. Maksudnya berapa persen udah nguasain bangunan lah dari Connect itu gitu kan. Waktu itu belum, tapi setelah diskusi itu, jadi saya belajar bukan pengen sukses seperti dia, seperti bos saya, tapi saya tetap acuannya adalah jadi yang terbaik, jadi yang baik. Nah, yang itu kata kuncinya di situ. Nah, yang jadi pertanyaannya itu kan ya, awal udah nih, jadi Connect kan, sama bos-bos lah ini ya, sama orang-orang besar. Nah, awal pertama kali lu nerima proyek tuh gimana gitu maksudnya? Nah, kan backgroundnya kan Connect gitu. Kok berani-beranian nih gue nerima proyek gitu? Dari mana? Masuk celahnya gitu. Nah itu ketika sudah beberapa kali diskusi sama pekerja bangunan, sama kontraktor, developer, semua kan kita ngobrol dan dia pun senang dengan saya karena datangnya rajin, kemudian juga saya tuh orangnya berani nanya kok. Mas Dido ya, saya berani nanya gitu loh. Dan itulah salah satu kelebihan orang pintar itu sebenarnya senang ditanya gitu loh. Dan saya tanya, Pak ini gimana, ini gimana. Nah dari situlah dia sampaikan dari mulai kayak tahapan-tahapan untuk membuat satu perumahan. Ya, terus dia sampaikan padahal Connect bangunan bikin perumahan, gitu dari mana kan gitu. Nah, ya. Tapi buat saya ilmu, gitu loh. Ilmu saya ambil aja gitu, saya dengerin semua kan dari mendengarkan. Jadi dari tadi jadi yang coba jadi yang terbaik, nah salah satunya jadi pendengar yang baik. Nah inilah ketika saya beberapa kali diskusi sudah dapat ilmunya. Nah ini rezeki saya pada saat itu, saya lagi ngaduk nih dalam posisi depan rumah seperti ini nih. Perumahan kan karena di dalam itu udah bersih ya, udah rapi, otomatis kan ngaduk pasir semua di luar. Pada saat saya lagi ngaduk, saya ketemu tetangga proyek lah, karena saya sudah di perumahan gitu kan. Ini bedanya, kalau dia ngaduk pasir, kalau dia di depan ngaduk tai. Saya ngaduk tai anjing. Ya terus. Ada di situ tiba-tiba ada yang datang ke saya, dia pakai motor berhenti di depan tempat saya kerja. Iya. Dia bilang, Mas, ya Pak, Jawa neneng endi. Nah itu pertanyaan yang sampai saya ingat sampai sekarang. Ya karena saya bergaul sama tukang-tukang Jawa, orang Brebes, orang Jawa Timur, pokoknya orang Jawa lah banyak. Kan saya ngerti gitu loh, Jawa neneng endi, berarti Jawanya dari mana kan. Saya bilang, saya bukan orang Jawa Pak, Jawa Barat lah. Saya orang Depok. Nah, saya sampaikan itu. Ada apa Pak? Sampean mau borong rumah saya ora? Saya sampaikan itu ke saya. Dengan modal mendengarkan tadi, saya nggak jawab panjang lebar. Siapa? Dengan basic apa adanya. Apa ada modal nggak ada, apa nggak ada, gitu kan? Karena sebagai kontraktor ya perlulah punya modal. Berarti nekat juga ya maksudnya itu. Ya itu modalnya nekat itu. Modal nekat gitu, modal nekat. Nah, Ya, dari saya situ. anggap itu semua. Jadi karena pada saat itu lagi on-onnya ya terhadap pengetahuan saya, rasa semangat saya untuk di properti, untuk di di bangunan, saya ambil itu. Nah, inilah tantangan pertama. Tantangan pertama, Mas, sampean bisa gambar? Bisa, Pak. Dapat jangkrik. Saya jawab bisa. Digambar dulu ya. Saya mau seperti ini. Karena saya juga bukan orang IT, karena kan Connect bangunan, nggak mungkin. Terus juga bukan desain, suruh gambar rumah, gambar desain, malah gambar mobil gitu. Iya, gambar rumah nih.
Ya udah, gampang roda dua. di situ langsung saya jawab bisa Pak, nanti saya gambar. Nah, begitu saya gambar, ya udah, saya dapat gaji saya dari bangunan itu, saya ada simpenan lah dari hasil kerja saya sebelumnya kan. Saya beliin penggaris, pensil, penghapus, sama buku gambar A3. Tipek enggak? Yang gede ini A4 ya, A4. Pensil kok. Oh, pensil ya, bukan pulpen. Pensil gambar. Iya. Mau juga joget dia. Nah dari situ saya mulai gambar dengan pensil tadi, saya coba bangun ruang, saya lihat-lihat YouTube segala macam. Oh seperti ini caranya. Saya bangun dengan, saya gambar dengan pensil dan penggaris tadi. Penggarisnya juga penggaris 50 cm. Gitu, bukan penggaris yang seperti arsitek gitu kan. Nah, saya tekunin, saya pelajarin, saya resapi, saya pelajarin, dan itu dapat celahnya untuk gambar dan jadi. Setelah gambar kan gampang banget tuh hitungnya setelah udah ada gambar. Oh ini tiangnya, oh ini konstruksinya. Kebetulan saya dapat proyek langsung 2 lantai. Gitu. Iya bener itu kok, itu hoki seumur hidup itu kok. Iya, jackpot. Dapat 2 lantai. Gitu. Jadi bangunan yang saya kerjain itu 2 lantai. Gambar tangganya, gambar samping. Setelah udah jadi ini kan seneng. Gambar sampingnya belum. Karena kan bukan 3D ya. Di gambar sambil ditutup ke mata ini. Solepati itu. Gambarnya kurcaci. Akhirnya setelah udah jadi bentuk rumah, gambar sampingnya belum. Gambar lagi saya. Ya kan dari nol lagi dong. Tampak samping. Kemudian tampak samping apa? Udah selesai. Tampak samping kiri kanan. Saya kiri kanan atas belakang. Pantesan disinilah saya tahu bahwa arsitek itu mahal. Ya, gitu. Karena pusingnya di situ. Berarti dari situlah ya mulainya kan. Ya, dari situ dapat job, intinya dapat job, nah bangun 2 lantai, lalu bisa menjadi pengembang. Ya. Itu umur berapa, Mas? Itu sekitar umur 26. Anjir, 26. Umur 26 saya di situ. 26 udah jadi pelukis. Nggak pelukis kok. Semua yang gambar itu pelukis. Itu umur 26. Tapi jauh dari sebelum itu pun rasanya jadi kenek bangunan itu menderitanya ya. Saya juga sudah alami dari mulai kita inilah salah satu menjadi motivasi kenapa saya harus jadi owner daripada project. Berapa lama pengembangan jadi kenek? Jadi kenek saya kurang lebih sekitar setahun setengah doang itu kok. Setahun setengah. Nah di sini sih ngajarin masuknya motivasi juga jangan ngeremehin dengan hal-hal yang kecil seperti itu. Ya setahun setengah jadi yang kecil bisa jadi besar ya kayak gini lah. Iya. Jadi udah setahun setengah, kemudian saya di situ ambil karena selama setahun setengah itu, waduh luar biasa Mas Ido perjalanannya luar biasa. Dari mulai kita kerja, mandornya kabur, gitu. Kita kerja, kemudian ownernya meninggal. Kita kerja, terus juga teman ngajak main judi, gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak kebawa. Gitu. Kalau Liki itu diajakin main judi, Iya. nggak kerja, malah main. Iya, bahkan ada yang lebih luar biasa lagi nih. Lebih luar biasa lagi. Dulu waktu itu saya jadi kenek gaji saya 80.000. 80.000. Oh, udah naik tuh 30.000 tuh. Iya, udah naik lah. 80.000, gaji tukang itu 120. Waktu itu. Saya 80.000 dan kawan saya kenek juga. Itu gaji 80.000 kan per minggu nih Mas dapatnya. Kali 7 hari. 8 kali 7 udah berapa? Ya, sekitar 600-an. 560.000. Hampir 600-an. 500 ribuan. 500 ribuan bininya 3. Wah edan sih itu. Gope. Luar biasa, uang bingung sih gue. Gope bini 3 kok. Nah itu lika-liku kenek bangunan ya. Sebulan cuma 2 juta. Anjir bini 3. Sampai 30 seminggu itu bini tuh. Satu minggu. Istrinya 3. Itu luar biasa itu. Hah? Coba. Saya sampai bengong. Ya udah, Jago itu. Jago sih itu. Temuin sama Ko Liki saya belajar gitu. Susah sih itu. Ya. Ada yang ngajak
pijet segala macem lah, pijet ya. Oh, di bangunan juga ada yang begitu ya? Bukannya ada lagi. Dipijitnya pakai bulldozer tapi Mati gitu sih. Nah, kira-kira begitu. Ada yang mancing segala macam, tapi dari semua ajakan-ajakan itu alhamdulillah karena memang niat pada saat itu kebetulan orang tua saya dulu juga pengusaha gitu kan, terus juga alhamdulillah dikasih berkahnya bangkrut gitu loh. Jadi dari situlah kita banget bangkrut ya. Iya. Karena dari kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena banyak belajar dari kita hidup di bawah itu. Oh seperti ini kita dipandang, gitu loh. Seperti ini kita dipandang, gitu loh. Yang tadinya kita, tadinya lu punya ini punya sekarang kita dipandang rendah. Oh begini rasanya jadi orang rendah. Oh begini rasanya. Seperti sekarang ini sakit. Nah kira-kira seperti itu. Nah pada saat itu dari situlah muncul motivasi. Ada dorongan dari diri sendiri untuk gua harus punya proyek sendiri. Ownernya gua, tukangnya gua, kontraktornya gua, arsiteknya gua. Gua siap semuanya. Sikat semua. Ya karena dari situlah motivasinya. Nah setelah itu berangkat tadi ketemu tetangga, diajak kerja, saya ajuin. Dan pengajuan pertama kali proyek saya itu beda 3 juta sama yang mengajukan sebelumnya. Saya lebih murah. Beda margin dong ya. Beda margin. Dan saya di approve. Di approve. Luar biasa sih. Lu bayangin kok itu 1,5 tahun jadi naik, terus tiba-tiba jadi bos gede nih sekarang nih, bos kontraktor nih, Jadi pengembang gitu kan. bos pengembang. Ya. Bayangin kalau 4 tahun dia jadi connect kok. Jadi presiden dia sekarang. Untungnya udahan ya. Tapi boleh juga kan, presiden kita sekarang itu tukang kayu. Benar. Nggak ke tukang bangunan dong, nanti tukang bangunan. Presiden. Bisa jadi. Bisa jadi. Yang tertutup kemungkinan itu kan presiden Cina Ya. Gua di Tiongkok gitu. tertutup itu. Tapi gini Mas, gue tahu pasti bakalan banyak cemoohan orang. Pasti ya. Iya kan? Cara lu untuk ngatasin itu gimana? Cemoohan dalam hal apa nih? Ya, lu connect bangunan, terus tiba-tiba dikasih proyek yang lumayan cukup lah ya, lumayan gede. Bahkan gede banget itu kalau misalnya untuk connect bangunan. Nah kan lingkungan lu kan taunya lu connect nih. Lu tiba-tiba jadi kontraktor satu bangunan nih, pasti akan banyak. Itu mah orang dalam ini mah. Oh iya. Lu pakai dukun mana lu? Iya, lu pakai santet lu ya. Enggak tahu aja dia nyain dukun. Gimana, Pak? Ya, gimana ya? Masih ada orang sirik menyirik. Kebetulan proyek yang pertama kali saya dapat itu posisinya di Jakarta Selatan. Oke. Jauh dari Depok tempat tinggal. Jauh dari lingkungan. Jakselnya mana nih? Kalau Jakselnya Pasar Minggu kan deket aja. Iya, jadi di daerah Cirende itu antara Tangerang, Banten lah itu ya, Banten. Pondok Cabe lah, daerah Pondok Cabe. Itu kan juga masih deket sama Sawangan. Mungkin tetangganya nggak pernah ngeliat. Oh iya benar-benar. Karena kebetulan kalau di lingkungan Sawangan itu tukang-tukang di sana, tukang kampung di sana, kerja pindah kampung aja tuh jauh. Seperti itu. Jadi dia nggak mau keluar dari zona itu. Nggak mau. Nah kebetulan karena saya itu memang niat kerja dan butuh duit tiap hari waktu itu, jadi saya nggak peduli mau kerja di mana pun nggak ada masalah. Sikat aja. Dan di situ kenal lah orang Jawa, orang Sunda, tukang-tukang dari luar daerah. Ada nggak gitu. kena Cina? Nggak ada kok, nggak ada kena Cina nggak ada kok. Cina nggak ada kok. Cina mentok-mentok kan ini kok jual beli emas kok. Kalau Cina itu paling rendah di bangunan itu adanya jadi tukang hitung besi di material. Wah, biasanya tuh. Biasanya keponakan bos ya, ada yang keponakan dari yang punya material. Tetap aja itu mah. Nah, kayak gitu. Hitung-hitungan kan. Nah, saudara kita yang satu ini kan udah Cina nggak bisa ngitung gitu. Kayak gue kurangin gocap 70. Berarti kalau dia mau punya toko harus bisa ngitung dulu ya. Mudah-mudahan ada ponakannya yang bisa ngitung. Nah, itu cara ngatasinya gimana? Cara ngatasin. Tapi ketika itu ada kan yang
Ada aja kan pasti kan? Ada aja. Nah, cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasinnya kebetulan awal-awal proyek itu saya nggak ada istilah karena kita udah biasa. Jadi saya tuh udah terkenal orang lapar dianggapnya. Itulah omongan tetangga ya. Tetangga tuh lapar. Hangriman. Iya, bisa dibilang tuh ya orang nggak punya kerjaan, nggak punya inilah, nggak jelas gitu kan, serabutan lah gitu kan, kayak gitu. Orang tuanya dulu ada, sekarang nggak ada. Ya orang kelaparan gimana sih, gitu loh. Nah jadi saya hidup hidup saya belum nikah pada saat itu ya, saya belum nikah. Ya saya nikmatin aja hinaan itu, gitu loh. Karena ya istilahnya ya sudah gitu loh. Ya jadi di situ loh saya merasa terhina pada saat kita nggak punya duit dengan terhina ketika kita megang duit. Jadi istilah orang Betawi Depok nih, lu mau tembak gue, lu mau pakai menuklir juga nggak mempan gue. Gitu. Jadi terserah gitu loh. Lu mau ngomong apa terserah. Kayak gitu. Nah, jadi senyumin aja lah ya orang ini. Nikmatin aja lah gitu kan. Gitu ya, kalau kita ke syariat, kita kembali bukan bicara agama ya, kita bicara syariat, bahwa kalau kita diomongin jelek atau gimana ya bilang lunturin dosa kita kan gitu aja lah. Dan saya menikmati itu karena ini juga sama nih, lapar aja saya perutnya gue lapar mulu dalam 1,5 tahun itu gini Mas Ido, saya ketemu bos besar bangkrut gitu kan di bangunan, ketemu pokoknya kolab gitu kan ya, karena faktor tadi ada yang judi, ada yang main perempuan, ada yang doyan mabok dan lain sebagainya. Nah berbekal itu ya saya anggap benar-benar terbukti omongan dari orang tua dan kebetulan dari muslim saya ya, jadi guru ngaji itu kan bilang semua itu adalah titipan, dan saya meyakini itu semua titipan. Jadi saya harus menjaga titipan tersebut menjadi berkah, manfaat buat sesama. Itu poin yang saya jaga. Jadi pada saat goal pertama proyek saya itu, saya dapat margin 40 juta. Margin 40 juta. 40 juta bersih untuk seorang yang basicnya kena bangunan. Ya. 40 juta. Dari yang 50 ribu. Gocap. Gokil. Nah, itulah kayak gitu. Jadi ya satu sisi saya merasa dapat cuma segini gitu. Ya berasa mimpi juga gitu loh. Berasa mimpi juga. Ada juga tawaran dari diri sendiri untuk lu beli ini dong, beli ini dong. Godaan ada. Dan bahkan dari teman yang di luar daripada tempat tinggal saya, dia sempat ngajak saya ke Mangga Besar, Mabes gitu. Ini tentang persekan berarti ini. Quality aja lanjut. Nggak mau dilanjutin yang ini nih. Kita lanjut. Takut. Jadi pada saat dia megang duit 40 juta, diajak ke Mabes. Ya. Nah, begitu ke Mabes, saya ikut dan mau saya kesana. Dan dikenalin banyak cewek di situ. Ada salah satu di sana lah, ada salah satu tempat lah di sana ya kan. Nah, di sana saya sampai dan rekan saya mengajak saya itu tahu kan saya habis dapat beres proyek itu kan, dapat duit lah gitu kan. Nah, saya ikut ke sana. Langsung buka celana enggak? Enggak dong. Langsung buka proyek lagi di sana kan. Next. Nah, pas di sana kebetulan dapat salah satu di ruang tunggu lah gitu. Di ruang tunggu teman saya itu udah nafsu banget, dia langsung milih segala macam, dia langsung masuk. Saya enggak. Karena saya juga artinya di situ saya nanya dulu gitu loh. Karena kan tadi basicnya saya tuh sering nanya ini gimana gitu. Nah, ini ketemulah salah satu perempuan pekerja di situ, nggak tahu dia lagi istirahat atau nggak tahu baru mau masuk. Pokoknya di situ saya ngobrol sama dia. Enggak, kayak nawarin dulu enggak? Mas, ayo pakai aku. Pakai aku. Nah, dari situlah Mas Ido Mas Ido Koliki ya, dari situlah saya ngobrol, dapat satu ngobrol lah salah saya. Pertama saya tanya, Teteh kerja di sini? Iya, udah berapa lama? Waktu itu dia jawab 5 tahun. Baru 5 tahun dia di sini. Bisa berapa sehari bisa berapa kali gitu, maksudnya untuk tamu gitu kan.
Ya, paling masuk lah ya. dikit saya 3, paling dikit 3, paling banyak saya 5. Gitu. 5 Falcon sehari. Nah, karena obrolan di situ udah mulai menjurus ya. menjurus maksudnya kita udah mulai asik lah. Itu kan kita bawa asik ngobrol. Saya tanya, teh, tamunya yang seperti apa yang diterima? Ya kita kan dipilih, mau seperti apa juga kita terima. Ya, dia sih nggak bisa milih sih. Ya, kan? Yang bayar aja gitu. Karena saya juga pernah dapet tukang beca gitu. Serius teh? Iya. Wah. Ya udah, karena saya baru banget mateng hitungan bangunan. Akhirnya saya berhitung nih Mas Dido. Poliki ya, saya berhitung. Iya. Sehari kita ambil rata-rata 4. Sehari 4 Falcon lah ya. 4. 3 sampai 5. Antara 3 dengan 5. Rata-rata 4. Iya. Nah, rata-rata 4. Kemudian dalam 1 bulan perempuan kan ada dapatnya dong. Nah, saya potong 10 hari untuk dapat 20 hari. Jadi 1 bulan itu ada 20 hari, berarti 80. Gitu. Rudal yang masuk ya kira-kira seperti itulah. Udah 80-an. 80. Nah, dalam 1 tahun kita ambil 10 bulan maksimal. Oke. Ya kan 2 bulannya ya itu tadi liburan dia lah ya. bulan, liburan, lebaran segala Puasa. macam, puasa kan gitu ya. Ambil 10 bulan. Sekarang 8 dikali 10 udah 800 orang. 800 tahun loh. Setahun dikali 5 berarti sudah 4.000. Dan kalau saya milih si dia berarti saya ke 4.001. Kira-kira seperti itu. Ini perkara titit aja masih ngitung. Itu karena itulah salah satunya yang karena saya hitung gitu ya. Nah, terus setelah dari situ nggak sampai di situ, saya masih hitung lagi, hitungnya gimana? Begitu saya tanya, harga dong, saya nanya harga. Iya. Emang setelah ini berapa? Saya tuh cantik pisan, dan tema yuk, gitu. Karena dari Sunda dia, ada salah satu daerah, gitu. Dari Sunda. Saya 700. Mahal tuh. Gimana kok? Mahal tuh 700. Dan disinilah finalnya saya terhadap si cewek tersebut. Ini finalnya. Saya berhitung lagi ke dunia saya, yaitu di bangunan. Waktu itu semen masih 47.000. Pada saat saya lagi jadi 1 sak gitu ya. 1 sak. Dan untuk ngaci 2 lantai itu dibutuhkan kurang lebih sekitar 30 sampai 20 sak semen. Untuk ngaci 700.000 gua pakai ngaci bisa 2 lantai. Tipe waktu itu yang saya bangun tipe 100. Sekarang 700 ke sini gue cuma jadi begini aja. Mulai macan doang lah ya. Dari situlah saya langsung beranjak pulang. 40 juta yang saya pegang ini rasanya akan lebih bermanfaat kalau saya kembangkan gitu. Dan sudah di situ memang nggak ada niat untuk terjun ke situ, karena dari situ saya pun cuma pengen tahu gitu, maksudnya pengen tahu ya, kayak tadi teman saya ceritakan bininya 3 jadi tahu. Terus kontraktor kenapa bisa jadi kontraktor? Oh dia sekolah di sini kan jadi tahu. Gitu kan. Hanya pengen tahu. Kalau saya udah tahu, ya satu mundurnya saya adalah saya yang ke 4.001. Itu kalau yang 5 tahun loh. Kalau udah 10 tahun, saya udah yang keberapa kan? 4.001. itu adalah manfaat untuk berhitung ya. Iya. Gitu kok. Nah dari situlah saya langsung nggak terasa Mas Dido, Poliki ya, nggak terasa ngobrol-ngobrolnya saya, teman saya sudah kelar. Gitu kan, dia tanya saya, udah belum? Udah, gua kan baru. Jadi gue mah cepet, payah lu, terserah. Yang penting saya pulang 700, saya mau pulang lagi. Kan gitu. Nah, dari situlah saya pulang. Nah, saya di situ timbul keinget masalah impian saya, harapan saya. Itu kenapa nggak mau pakai aja ya? Gitu. Kan lo. Iya. Lanjut. Timbul hasrat saya yang pernah ada gitu dalam diri saya, sambil ngopi, sambil ini kan, untuk apa? Untuk punya proyek sendiri. Dari situlah saya kebetulan dari pihak keluarga orang tua di Depok itu ada juga yang pengusaha, dia jual beli furniture.
furniture. Dan dia sering tuh beli tanah gitu, beli tanah gitu. Saya dengan berani saya datang ke beliau. Saya panggilnya Wak. Wak, punya tanah nggak yang mau dijual? Karena berangkat tadi saya itu orang susah lah, orang bokeh lah, orang apalah, berangkatnya kayak gitu. Saya tanya gini, Betawi Depok kan ya, mau ngapain lu? Saya digituin. Ya, saya dengan apa adanya saya bilang, Wah, ya saya mau beli. Emang lu punya duit? Nah, kira-kira begitu lah. Ya duit sih nggak ada, tapi buat bangun ada. Ya lu mau ngapain tanah gua? Saya mau dagang rumah. Ntar tanahnya saya bayar kalau rumah udah laku. Awal mulai begitu. Tetap ditanya duit dari mana lu? Karena emang rezeki. Karena emang secara logika kan nggak ini ya. Iya. Secara logika kan orang jauh lah. Nah, lu punya properti dari mana sih asalnya? Gitu kan. Dan kebetulan di situ dia habis beli tanah dekat rumah saya. Dekat rumah saya di rumah orang tua di Depok itu luasnya 100 meter. Nah, dia beli di situ, dia udah beli lah, udah sekian, ada berapa 2-3 tahun lah dia beli. Dan di situ dia bilang, ya udah kalau lo mau niat begitu, gua kasih tuh tanahnya dekat rumah lu, bangun sana. Dengan modal 40 juta. Dengan modal kedua saya adalah saya sering disuruh-suruh mandor saya untuk belanja paku. Ya kalau material kurang dikit, Bi, ya Pak, beli paku kurang, saya ke material, cash. Bi, beli ini, beli pipa, beli kenik, beli apa kan, beli keran, ya Pak. Nah, kan si Engkok ini kenal saya, bahkan si Engkok itu Lebaran aja ngasih saya THR. Terus saking udah deketnya, gitu loh. Jadi saya dipanggilin tuh dapat sarung, baju koko gitu kan. Nah kok ini nggak apa-apa buat abang. Alhamdulillah. Kan udah deket nih. Dari rumah uak saya datanglah ke toko itu. Kok kalau saya mau dagang rumah, engkau bisa support material nggak? Abang mau 10 rumah, mau 20 rumah, saya kasih. Tuh, rezeki saya. Beneran kok, beneran. Masih ada tuh toko material? Masih ada. Masih dan itu saya promosiin ya itu ya di sinilah saya ini kalau di Sawangan itu material yang luar biasa itu namanya Ko Hendrik. Nama tokonya? Nama toko saya lupa. Saya taunya Ko Hendrik aja. Wah itu Ko Hendrik sesawangan ada 501. Pokoknya material Ko Hendrik di Sawangan itu waduh udah terkenal lah dia lah. Itu luar biasa. Dan sampai sekarang kita hubungan baik sama Ko Hendrik. Di situ. Nah, dari situlah saya alhamdulillah saya jadi impian saya tercapai nih situ. Di mana ownernya saya, pemborongnya saya dari satu rumah itu. Nah dari satu rumah alhamdulillah 2 minggu setelah rumah itu jadi rumah laku. Gitu. Langsung loh. Laku. Baru refit ke lebih ini lagi. Dapat margin kedua saya tuh menerima seumur-umur baru saya dapat duit 40 juta. Dan ini yang kedua. Jadi margin dari satu rumah itu saya dapat bersih ya 120 juta. Dan dari situlah saya bayar tanah ke uak saya. Dan uak saya bilang, mau gue beliin lagi nggak tanah? Tawarin lagi. Jadi uak saya beli. Tadi yang tadinya kita ngutang tanah, kita beli tanah. Jadi 1 jadi 2. Gitu. Dan seterusnya jadi 2, jadi 3 dan bahkan jadi klaster. Wow. Awal mula seperti itu. Nah, mulailah kita dikenal sebagai seorang developer, sebagai pengembang, gitu. Nah dari situlah di lingkungan kampung udah nggak bisa ditutupi, gitu. Bahwa masyarakat tahu kalau saya seorang developer, gitu. Mulailah datang nawarin tanah, nawarin mobil, ya salah. Gitu. Bahkan ibu-ibu nawarin anaknya. Waduh, bawa kualiti masih kan semua itu. Coba Bu, sebelum saya nawarin anaknya saya coba itu satu-satu bisa kita drive. Iya itu. Jadi itu berapa tahun udah jadi developer? Sampai sekarang. Udah berapa tahun? Dari kalau saya awal setelah
sekitar 2017 awal sampai sekarang. Mulai jadi developer. Ya, mulai jadi developer. Luar biasa. Betul ya. Oke. Betul ya. Apa gue jadi developer lagi? Nggak pantas. Nggak pantas. Udah, gue di belakang mic aja gue udah. Tapi ya itu ya, maksudnya yang gue salut dari Mas Abi ya itu dari nol. Itu sih yang Dan satu lagi itu bisa karena biasa tadi tuh ya, biasa bertanya, biasa mengerjakan. Ya itu kan kita balik lagi ke bahasa basi. Karena bahasa basi itu kan yang nggak gampang orang bisa bahasa basi gitu kan. Karena bahasa basi itu kan itu butuh belajar juga kan ya. Sering berkomunikasi sama orang gitu kan. Orang kalau misalnya ngendok mulu di rumah kan, nah nggak ada tuh namanya kata bahasa basi. Bahasa basinya juga kurang, bahasa basinya malah basi beneran gitu kan. Jadi nyambung kan menurut kita kan. Oh gitu maksud lo ya? Iya. Jadi jauh sebelum itu pun sebenarnya ada dua motivator saya, Mas Dido. Yang satu memang tadi saya salah sih karena saya nggak ada modal dan nggak ada modal lah, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Nah karena ada dua orang yang modalin saya sebenarnya. Yang pertama ya orang tua saya modalin saya dengan doanya, gitu kan. Yang kedua karena dia juga melihat penderitaan saya. Karena saya datang, saya pernah ceritanya sedikit cerita asmara ya. Saya datang asmara. Ngapel nih ceritanya Mas Dido. Ini kampung saya sampai kayak gini Mas. Saya datang ngapel ke rumah satu perempuan yang saya suka dan perempuan itu suka sama saya. Sekampung itu. Sekampung. Pada saat bentar ya, saya ngambil minum dulu. Waktu itu belum jadian sih. Kita baru deket. Nah, dia masuk ke dalam nih Mas. Masuk ke dalam, kebetulan ada kedua orang tua. Dan di dalam rumah orang tuanya kan nggak jauh tuh dari ruangan teras tempat saya duduk. Itu siapa? Temen Pak. Itu mah anaknya si Anu. Emang kenapa Pak? Lu mau dikasih makan apa? Anjing. Itu yang saya rasa. Dan cerita itu ibu saya tahu, orang tua saya tahu. Rasanya Dan dia cuma bisa doa. Lu mau kasih makan apa? Rumput om. Dedak. Dan di situ saya ya gimana ya? Oke. Ya kita belajar sportif lah. Saya terima. Tapi nggak sampai dramatis kan, hujan-hujanan nangis gitu. Itu di kisah percintaan saya berikutnya. Nanti lah. Ya kan nanti guys kita nanti kalau boleh diceritain nanti saya akan cerita. Referensi lu baikin dah. Benerin dah. Kalau di level gitu. Itu langsung keluar hujan gitu kan, petir. Ini. Ya menurut gue sih yang menarik dari Mas Abi itu belajar dari nol. Terus merangkak, kayak namanya kita juga manusia. Dari yang awalnya kita cuma bisa tiduran, terus tengkurap, terus habis itu duduk, terus berdiri, jalan itu kan ada step-stepnya. Nah ini orang nih bisa dari ibaratnya dari tengkurap, duduk langsung lari gitu. Iya kan? Tapi itu yang namanya kehidupan kan, ya kita kan nggak tahu ya. Jadi rezeki itu datang dari mana aja. Anjir, gue jadi motivator begini. Kayak gak pantas gue. Saya teguh. Saya nggak akan lupa dan sampai kapanpun saya nggak akan lupa yang modalin saya kedua ini. Ya saya anggap orang tua saya juga, beliau ini orang yang luar biasa. Gitu. Jadi salah satu tokoh juga di Kota Bogor. Gitu. Jadi beliau itu punya perguruan kungfu ya. Itu salah satu perguruan kungfu yang tahu udah terkenal luar biasa gitu kan. Nah kebetulan saya sempat dekat dengan beliau, diajari sama beliau. Nah ketika saya bilang saya mau usaha, saya dimodalin sama beliau. Modalin apa? Satu hari dia bilang, ntar saya modalin. Saya seneng dong. Waduh, saya mau usaha dimodalin. Datanglah saya ketemu beliau. Singkat cerita kita ngobrol. Modal ya? Iya. Dengkul. Modalnya dengkul. Jadi saya di apa? Ditunjuk cuma dengkulnya aja. Waduh. Dengkul. Kalau koliki plok gitu. Kopong dengkulnya. Dan nggak nyampe di situ. Cairannya habis. Dan nyampe di situ, walaupun di situ saya awal
mikir apa gitu kan. Bingung. Dan dia naikin saya lagi, dan dia bisa memainkan semangat saya, dia bisa. Saya bayarin nenggol kamu 1 miliar. Oh, jangan Bisa jalan nanti berarti. Berarti kamu sudah punya 2 miliar. Kebuka langsung pikiran saya. Dari situ tunjuk lagi mata kamu, saya bayar 500 juta. Kamu sudah punya 3 miliar. Apa yang membuat kamu nggak bisa? Siap Bu. Siap. Saya siap jalan. Begitu saya siap, dijatuhin lagi sama dia. Bagaimana kalau kamu gagal? Udah nggak dikenalin secara materi, dibilang gagal lagi. Ya kan? Saya nggak mau kalah power, justru gagal yang saya cari. Karena dari situ saya bisa belajar untuk menuju berhasil. Saya sampaikan itu sama dia. Alhamdulillah belum gagal ya. Ya gagal masih ada. Ada aja dalam proses lah. Kayak gagal itu kan ada tingkatan ya. Menurut saya kayak gagal kita ngelobi tanah, gagal kita dapat proyek, itu kan juga sebuah kegagalan. Gitu. Banyak. Nah, dari situlah 2 faktor itu yang membuat saya selalu termotivasi, selalu jadi ingat terhadap pesan-pesan tersebut. Ya, alhamdulillah menjaga saya sampai ke titik ini sekarang. Kacau kan. Betul. Kita cari adalah kegagalan itu ya. Justru yang mahal itu kegagalannya itu ya. Kegagalannya ya. itu. Karena kalau misalnya kita mulus-mulus aja, ya itu sih hasil warisan. Tinggal terus usaha orang tua doang kan, itu mulus doang. Itu yang anaknya 11 dulu bukan sih? Anaknya 11. Jadi gue emang salut sih buat orang-orang yang mulai dari 0 sampai jadi 10 gitu kan. Makan 100 nih. Makan 100. Iya, maksudnya dibanding sama orang yang lahir udah kaya gitu. Itu sih udah pasti dia dari napas aja udah kaya gitu maksudnya kan. Napas aja udah, wah lu udah masih kaya gitu. Itu ini bukan sih? Apa tuh? Ya itu loh maksudnya. Justru menurut gue yang kayaknya itu hasil carian itu lebih awet daripada hasil pemberian gitu. Ya kan. Dan cara pemikirannya pun beda. Hasil pemberian sama hasil dari pencarian. Kadang ya gue sih koleksi aja ya. Beberapa teman-teman gue dan ya gue beberapa kenal juga, kalau orang hasil dari warisan maksudnya ya, dari kebanyakan ya arogan. Sifatnya itu arogan. Orang itu arogan gitu kan. Ya. Kalau maksudnya gue kaya gitu kan. Orang yang dari bawah naik ke atas itu ya membaur. Kalau pandangan gue sih begitu. Sifat-sifatnya. Tapi mungkin jadi pesan juga kalau atas perjalanan saya, ya kaya itu hadiah, hadiah daripada kerja benar. Itu aja sih. Hadiah daripada kerja yang benar. Gitu. Ya itu. Apapun yang harus di-mark up lagi, di-mark up apa sih namanya, di-bold lah ya. Harus ditebelin lagi adalah tadi itu, pekerjaan apapun. Jadilah yang terbaik. Ya, kayak bahasa kan ngomong harta jangan titipan. Betul kan. Tapi kenapa orang-orang titipannya banyak gua sedikit ya? Karena belum dipercaya kok. Masih belum connect dia. Ada yang mau nitip nggak? Kayak gini loh. Orang kan ngomong harta cuma titipan. Tapi kenapa orang-orang doang yang nitipnya banyak, gua cuma sedikit gitu. Karena apa? Karena lu masih bangsat sih kok. Lu masih brengsek sih kok. Kayak gitu ya. Masih belum dipercaya. Iya. Maksudnya jadi buat siapapun. Kadang gua peribahasa begitu enak juga gua. Apaan sih ini? Jadi buat semuanya yang ngedengerin nih, teman-teman ngobrak yang bisa diambil pelajarannya, lu jangan takut, lu jangan malu. Betul. Untuk pasti belajar, dan jangan takut untuk ngambil langkah. Lalu kalau misalnya takut ngambil langkah, ya lu nggak bakalan jalan gitu ya, stuck aja sih. Ya lu diem di tempat aja gitu. Ya intinya lu berani nyebur.
lu berani ngelangkah aja itu udah Ya plus. Udah satu gebrakan yang luar biasa buat diri lu. Betul. Iya kan. Thank you Mas Abi pelajaran. Kok jadi sekarang saya jadi narasumber Waduh. Kayaknya nextnya bakal saya terus. Ini Bapak ini mah kita puter aja dulu. Hubung tetangga tidur dan masih kelihatannya masih malu-malu kucing gitu kan. Ini kita take jam 12:30 nih guys. Orang-orang lain udah pada tidur. Makanya nanti mudah-mudahan nanti kita bisa ambil pelajaran-pelajaran selanjutnya. Betul. Dengan bertetangga kita bakalan jadi lebih lebih mengerti satu sama lain gitu. Lebih terbuka juga kan. Kayak gini kan pengalaman kan. Pengalaman banget. Bicara seperti ini kan buat kita juga ini berdua kan. Ya bisa ada. Lu bayangin kalau misalnya gue di komplek yang lama tuh ya. Ngobrol kayak gini, man ana doang. Buset, pakai bahasa Arab semuanya. Gue doang yang orang asli mah. Dan juga ya guys ya, kalau dengan bertanya itu sebenarnya kita nggak ada ruginya. Justru malah dengan apa yang saya alami dari banyak bertanya, ya nanya orang, nyapa orang, itu kan kita jadi dikenal. Nah, siapa diri kita, apa yang menjadi potensi kita, itu bisa kita buka juga di situ. Betul. Gitu. Sehingga orang jadi tahu gitu loh. Karena pada saat saya pribadi membangun image bahwa saya seorang pekerja bangunan gitu kan, ada di bidang bangunan. Itu memang saya selalu kayak ilmu sales lah yang saya pakai. Jadi jarak 1 meter itu target. Gitu, jarak 1 meter target. Siapapun itu, bagaimanapun itu target. Jadi bukannya salah saya. Salah dia kenapa mau deket saya kan kayak gitu. Kayak gitu kan. Bener. Jadi makanya ya alhamdulillah gitu kan pas dilihat kok. Jadi ketika ada juga yang pernah nih lama nggak ketemu begitu inget. Abi kamu di bangunan ya? Iya. Oh iya teman aku ada yang mau renovasi nih. Aku kenalin ya. Ada seperti itu. Ada juga yang referensi lah. Iya seperti itu. Jadi dan ada juga yang bisa dibilang punya uang pas-pasan. Saya diskusi juga di situ, saya ceritakan, saya sampaikan semua, dan mereka menerima dan alhamdulillah terwujud apa yang dia mau tuju. Gitu. Kalau saya ini sekarang nggak punya uang buat bikin rumah bisa nggak? Bisa. Ketawa lagi. Dari konsultasi ya nggak? Bisa kok. Bisa karena kayak dari tadi proses yang saya ceritakan, saya pribadi aja kan bisa dibilang tuh nggak punya duit, nggak punya modal. Oh iya. Berawal dari gambar dulu aja kok. Nah, minimal dari gambar kok. Gambar rumah. Ya, kalau ada duit ceban beli paku. Luasnya berapa? Beli paku dulu. Ternyata seperti itu salah satu motivator ya. Motivator yang saya kenal, bukan saya kenal. Artinya yang saya tahu, saya juga sering dengerin beliau itu. Jadi ada istilah blueprint kesuksesan. Nah dari situlah saya belajar. Jadi semua itu dari gambar dulu. Jadi dia dari sedetail mungkin. Kita mau rumah berapa ratus meter, bentuknya seperti apa, berapa kamar, ini segala macam. Itu kita tuangkan dalam. Dia gambar perumahan. Kalau dia gambar gunung, matahari, ada rumah. Nah ini rumah gua di sini pasti begitu dia. Gua udah di bawah gunung, di kayak ada sawah-sawah gitu. Mataharinya ada di tengah gunung sama di pojok kedua mataharinya. Iya. Dan juga ya buat kalian yang mendengarkan juga ya salah satu ini kita berbagi ya, sharing terutama sama tetangga itu dalam kita menuju tujuan kita gitu kan, punya tujuan, punya harapan itu ya benar-benar hati bersih itu mesti kita jaga. Kita jaga hati bersih kita seperti sapu terhadap hati bersih, pikiran bersih. Ya hati bersih, pikiran bersih dan ya kita harus banyak-banyak nyumbang energi, terutama energi positif itu terhadap lingkungan, terhadap siapapun itu energi positif. Nanti ya kasarnya kalau kita positif, kalau saya tanya sama rekan-rekan berdua, kalau kita positif ruginya di mana? Nggak ada ruginya. Kalau kita negatif ruginya di mana? Untungnya di mana? Nggak ada untungnya. Nah
mau pilih yang mana kan gitu. Nah saya lebih milih yang pertama tadi. Kita berpikir positif dan itu nggak ada rugi. Saya pilih 2 kemarin. wah. Banyak lagi aja. Iya gitu, teman-teman ngobrak. Itu tadi pengalaman singkat Mas Abi. Ya. Mungkin next episode kita akan mengulik manusia ini. Janganlah, gua gak ada pengalaman. Tapi nggak bisa digituin juga Mas Dido, karena kita ini situasional. Iya. Ya, kalau kita, besok temanya koliki nih, tiba-tiba nggak ada, bisa jadi lari ke sini lagi. Iya. Tapi gue pengen tahu sesuatu dari dia nih. Nanti semua akan kebuka guys, semua akan kebuka. Nanti kita juga akan nambah personil, kemudian kita juga akan ngupas dari sisi-sisi itunya hal-hal. Gua sebagai ini aja, pembicara aja. Host. Jadi kalau misalnya penasaran dengan ngobrol-ngobrol selanjutnya, tetap pantengin ngobrak. Yoi, Bareng sama laki-laki langsung. Oke. Penutupan silakan. Penutupan. Iya. Kalau pembukaan undang-undang ya? Undang-undang. Iya. Jadi jangan lupa kalau misalnya lo suka sama konten kita, boleh di komen, di like, dan di subscribe. Oke? Oke.